Sehat, baik. Oke, Sehat. ini menarik karena memang produk lokal Indonesia ini banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan variasinya juga banyak banget, apalagi yang berkaitan dengan beauty. Ya, The Humans salah satu juga yang ada di dalamnya gitu ya, salah satu pemain yang ada di dalamnya yang provide perfume gitu ya di Indonesia ini ya. Seperti apa sih sebenarnya kalau industri parfum-parfum lokal nih, Mas Rizky? Sebenarnya justru industri parfum lokal tuh bisa dibilang masih belita banget kali ya. Umurnya tuh masih muda balita, banget. masih kecil banget. Masih kecil banget gitu. Karena kalau kita lihat bahkan untuk sebuah brand parfum lokal, mungkin kalau ditanya sebelum Humans ada 6-7 tahun lalu gitu ya. Mungkin sedikit sekali opsinya yang ada di market kali ya. Atau ada pun opsi yang ada di market mungkin segmennya beda dari segmen yang tersedia saat ini gitu. Segmennya mungkin yang harganya relatif lebih low price-nya. Kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah sekarang lagi masa-masa kita baru menuju maturity, jadi masih exciting banget bisnisnya. Kalau Humans sendiri sudah berapa lama di industri perfume lokal? Humans tahun ini kita genap tahun ke-5. Jadi kita mulai 2019 akhir. 2019 berarti sebelum pandemi. Sesaat sebelum COVID-19 pandemi. ya. Oke. Nah, kalau kita coba lihat kan tadi kita bacain sekian banyak data begitu ya terkait mengenai deflasi, kemudian penurunan dari indeks keyakinan konsumen, indeks ekspektasi konsumen, di mana yang memperlihatkan bahwa tampaknya konsumen ini kayak mulai ngerem uangnya untuk belanja gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa produk-produk yang daya belinya agak-agak menurun gitu ya. Yang terjadi di parfum industry seperti apa? Justru mungkin karena tadi ya, industrinya merupakan industri yang baru dan masih exciting bagi sebagian orang. Even bahkan untuk sebuah segmen market juga kita ngerasa parfum dengan harga sekitar Humans itu sesuatu yang baru. Sehingga kayaknya kita tidak terlalu merasakan secara kumulatif penurunan konsumsi dari customer-customer kita. Justru malah banyak orang yang baru mulai memutuskan untuk kayaknya ingin deh coba beli parfum gitu. Dimana dulu kalau kita survei mungkin orang yang memakai parfum tuh hanya 1 dari 5 orang gitu. Sehingga masih banyak market yang baru mulai teredukasi nih. Baru mulai menggunakan parfum gitu. Jadi kita kebantu dari sisi itunya kali ya. Gitu. Oke. Ada awareness dari masyarakat untuk pakai parfum deh gitu ya sekarang gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi industrinya tadi dibilang sama Mas Rizky sebenarnya masih balita, masih kecil gitu ya. Kompetisi pun seperti apa sih kompetisi para pemain-pemain parfum lokal ini? Saat ini kita juga ngerasa lagi banyak banget ya kompetisi dan pemain-pemain baru. Karena mungkin kalau bisa dibilang secara analogi mungkin kalau market share-nya itu adalah sebuah kue, ini kuenya kita lagi masak bareng-bareng gitu. Jadi sebelumnya tuh kuenya tuh nggak ada di sini, non-existent lah market share-nya. Yaitu parfum dengan harga 300 sampai 500 ribu yang kita biasa sebut kelasnya adalah masstige, masif tapi tetap prestisius secara brand gitu. Jadi kompetisinya lagi seru, lagi ramai, lagi banyak yang baru join juga. Tapi karena kuenya ini lagi dimasak bareng-bareng, jadi lagi berkembang juga gitu. Tight nggak sih persaingannya? Artinya karena kuenya dimasak bareng-bareng, jadi rebutannya lumayan nih karena customernya itu aja atau mungkin di kalangan yang sama, ataukah justru memang kalau Human sendiri melihat kita harus memperlebar agar customer ini mencari sesuatu ada nih di Humans mungkin ya. Karena kalau kita bayangkan kalau skincare industry dia kan benchmarknya Korea ya biasanya ya. Terus kemudian mungkin lari ke usia yang anti aging, yang whitening gitu ya. Nah kalau perfume nih biasanya diolahnya seperti apa sih untuk menjawab kebutuhan dari si customer ini? Aku ngerasa bahwa parfum tuh sangat personal ya. Sebuah artis yang sangat personal. Sehingga ketika dia sebuah karya seni yang personal, cerita itu menjadi unsur yang penting banget buat mereka. Ketika mereka menggunakan parfum yang mereka pakai, mereka harus suka dengan brandnya, mereka harus ngerti dengan ceritanya, sehingga mereka bisa memaknai parfum yang mereka pakai sebagai sesuatu yang bisa merefleksikan diri mereka sendiri. Karena kalau parfum kan kita nggak ngomongin seperti skincare itu kan function ya. Bisa punya efikasi, bisa memutihkan, bisa brightening segala macam. Tapi kalau parfum kan sesuatu yang sifatnya mungkin preferensi subjektif tiap orang aja. Sehingga untuk menjadi relatable dari sisi cerita yang kita tawarkan, itu jadi hal yang penting buat kita masuk ke dalam industri parfum ini. Seperti apa sih kemudian dari awal ketika Humans ini memperkenalkan produk
parfum di pasaran gitu ya dan bisa diterima oleh masyarakat selama 5 tahun terakhir ini. Kalau kita mundur ke awal mula, kemudian ini kita humans ada satu produk atau produk parfum yang kemudian bisa di-acceptable. Ini prosesnya berapa lama sampai akhirnya sekarang bisa lumayan menguasai pangsa pasar parfum lokal Indonesia? Oke. Kita ngerasa setiap tahun tuh punya tantangan yang berbeda dan cara-cara penetrasi taktiknya itu beda-beda. Karena seperti kita tahu juga ya di industri commerce aja 5 tahun terakhir tuh 5 tahun yang lalu bahkan belum eranya TikTok gitu. Sekarang mungkin kalau dibilang eranya TikTok bahkan sudah mature juga gitu. Jadi untuk masuk lewat eranya TikTok juga susah saat ini gitu. Jadi 5 tahun lalu kalau kita flashback ke belakang justru humans dimulai dari sebuah platform yang gak diduga-duga yaitu Twitter. Jadi kita masuk dari Twitter, saat ini jadi x.com ya namanya. Menjadi sebuah brand yang diomongin orang karena mereka suka dengan karakter wanginya yang katanya merefleksikan beberapa, ada yang wangi-wangi Jaksel lah, ada yang bilang wangi-wangi orang-orang yang kerja di SCBD lah. Jadi something yang menurut kita sangat cultural kali ya bagi orang Indonesia. Dimana cultural issue ini mungkin nggak bisa brand-brand lain dengan sangat cepat mengadaptasinya gitu. Oke, berarti ada proses riset, kemudian development produknya yang juga cukup diambil juga ya sama teman-teman di Human Series. Ada proses community development-nya yang cukup agresif juga karena kita mendengar terus kan apa yang sebenarnya customer kita inginkan, dan karena kita brand yang memang spesifik di Indonesia, jadi kita lebih cepat dalam memberikan inovasi yang memang mereka butuhkan. Kita ke ingredients. Ingredients tuh lebih banyak dipakai memang yang locals atau ada produk-produk yang memang harus diimpor gitu ya, mungkin wangian tertentu atau mungkin bibit wangi yang tidak ditemukan di Indonesia gitu ya. Seperti apa Humans membuild up ingredients dalam parfumnya ini? Kita juga nggak terlalu bisa untuk 100% memakai lokal untuk di produk yang fragrance ini ya. Karena kalau misalnya membuat fragrance menjadi balance, itu banyak banget komposisi yang mau nggak mau, kayak contoh kita butuh lavender extract nih di parfum ini supaya dia jadi balance. Means nggak mungkin kita bisa dapat lavender extract dari Indonesia. Jadi tetap harus ada beberapa yang tetap kita import secara raw materials. Tapi lately beberapa produk-produk Humans terakhir kita mencoba banget meng-highlight local ingredients yang menjadi keynotes dari highlight utama dari produk yang kita punya. Jadi lately misalkan kita lagi kenalin bunga Wijaya Kusuma. Itu produk terbarunya Humans yang mana sangat sangat cultural buat orang Indonesia. Kita juga ngenalin Palmarosa, sesuatu yang emang native-nya di Indonesia, seperti itu sih. Nah ketika kemudian harus ngambil ingredients dari impor, kan kita tahu bahwa kemarin kan ini kita agak berkaitan juga dengan bagaimana strategi bisnis ya. Rupiah kita kan juga sempat melemahnya cukup dalam sekali. Ini ada pengaruh juga nggak sih akhirnya kepada produk harga produk akhir gitu, sudah ada peningkatan harga belum? Karena memang ingredientsnya harus impor sehingga harus menanggung nilai tukar yang cukup tinggi juga. Ya, terasa sih, mulai terasa ya. Saat ini kan harga pokok produksi kita juga naik, mungkin juga ada kenaikan PPN juga dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini sih kita masih berusaha banget untuk tidak mengurangi kualitas dari raw materials yang kita punya. Jadi pun seandainya kita harus, karena parfum kan sangat delicate ya, sehingga mengganti ingredientsnya sedikit aja tuh bisa berubah secara kualitas gitu. Sehingga kayak beberapa kali kesempatan kita terpaksa untuk memberitahukan ke customer kita bahwa kita mau gimana nih naikin kualitasnya, tetap jaga kualitasnya atau naikin harganya. Dan dengan kita punya community yang kuat secara customers, mereka juga paham bahwa ada kondisi di mana mau nggak mau untuk tetapin kualitasnya tetap sama, terjaga, means harganya harus naik sedikit gitu. Oh jadi sudah karena momentum ini akhirnya sudah menaikkan harga jual di pasar ya, mau tidak mau ya? Ada beberapa adaptasi harga yang kita lakukan, tidak semuanya, hanya yang kita perlukan aja. Dan customer kita cukup mengerti dengan keadaan itu sih. Kalau parfum itu yang di maintain selain kemudian adalah kualitas ya. Kita kan kalau udah turun sedikit rasanya kok agak beda ya, wanginya agak beda dengan yang pakai kemarin-kemarin gitu misalnya. Loyal customer yang dibangun ataukah si pengguna parfum ini biasanya mereka cenderung tetap pakai parfum-parfum itu aja atau mereka akan mencoba sih? Maksudnya kayak another brands, another wangian gitu yang kayaknya cocok. Sebenarnya seperti apa sih si karakteristik customer yang dijaga nih juga sama Humans?
Quite diverse ya, banyak banget yang punya preferensi. Ada yang satu sifatnya memang loyal terhadap 1 sampai 2 parfum aja. Ada yang occasional base, kalau dia ke kantor beda, kalau dia ke pesta beda, kalau dia nongkrong beda. Ada yang memang sifatnya eksploratif, masih setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali dia ganti parfumnya. Jadi quite diverse sih, dan kita senang karena ya lumayan unik juga untuk bisa approach caranya ke tiap-tiap customer behavior ini gitu. Cuman kalau di kita berusaha banget untuk bisa dapetin loyal customers, dan itu bisa dengan menjaga kualitas dan menjaga brand kita tetap relevan di market.